Mulai memasuki masa tenang, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Pangkal Pinang mulai melakukan penertiban alat peraga kampanye, APK, jelang masa tenang pemilihan kepala daerah, Pilkada, ulang 2025. Kegiatan ditandai dengan apel siaga di Terminal Girimaya, Minggu, 24 Agustus 2025, pagi. Penertiban ini akan berlangsung selama 2 hari, dengan pembagian tim di seluruh kecamatan. Setiap kecamatan melibatkan sedikitnya 20 personel gabungan dari unsur KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, Panitia Pemungutan Suara, PPS, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, hingga pihak kepolisian. Komisioner KPU Kota Pangkal Pinang, Margarita, mengatakan target penertiban di hari pertama difokuskan pada APK yang terpasang di jalan-jalan lingkungan kelurahan, sedangkan untuk hari kedua akan menyasar APK yang berada di jalan protokol dan jalan provinsi. Menurutnya, teknis penertiban dibagi dalam 7 tim sesuai jumlah kecamatan di Pangkal Pinang. Setiap tim terdiri dari unsur PPK, PPS, Satpol PP, Kepolisian, hingga DLH yang menyiapkan 11 armada truk untuk mengangkut APK. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombes Pol Max Mariners, menegaskan peran kepolisian dalam kegiatan ini hanya sebatas pengamanan. Polri tidak diperbolehkan melakukan pencopotan maupun perusakan APK. Sementara itu, Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pangkal Pinang, Dian Bastari, menyebutkan pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap proses penertiban. Menurut dia, KPU menjadi koordinator utama pelaksanaan, sedangkan Bawaslu berfokus pada pengawasan dan pencatatan dugaan pelanggaran kampanye. Dengan penertiban ini, diharapkan masa tenang Pilkada ulang 2025 di Kota Pangkal Pinang dapat berlangsung kondusif, tanpa adanya lagi aktivitas kampanye di ruang publik. Pelaksanaan penertiban APK ini laksanakan selama 2 hari, hari ini dan besok, dengan melibatkan dari DLH, Pol PP, PPK, PPS, kemudian dari kepolisian juga. Untuk jumlahnya, untuk dari PPK sendiri, setiap kecamatan 2, kemudian setiap Pol PP itu ada 11 atau 10 setiap kecamatan, kemudian dari pihak kepolisian ada 4 orang setiap kecamatan, kemudian dari PPS setiap satu kelurahan 2, PPS satu kelurahan 2, DLH itu satu kecamatan 1. Untuk tim berapa dibagi hari ini? Berapa tim kita? Sesuai dengan kecamatannya. Sesuai dengan kecamatan. Untuk armada sendiri yang kita kerahkan berapa? Ada 14 dari DLH, 2 dari Kesbangpol. Target kita sendiri penertiban APK ini di masa tenang. Nanti tanyakan kepada Bawaslu kenapa pentingnya gitu. Nanti APK tuh dibuang langsung apa kita ambil atau gimana? APK untuk bendera partai nanti ditertibkan di satu tempat di Satpol PP atau Satpol PP. Kemudian untuk APK itu nanti kita kumpulkan setelah di penertiban dikumpulkan suatu tempat, nanti DLH yang akan mengambil itu. Kita sudah koordinasi dengan Pak PJ, itu akan dibuang diletakkan di TPA. Target kita sendiri APK yang seperti apa yang hari ini bakal kita lakukan pembersihan nih? Semuanya, kalau bisa hari ini semuanya seperti yang dikatakan Pak Kapolres tadi 80% target kita. Kita lakukan secara maksimal. Oke yuk, sedikit yuk. Saat ini kan sudah masa tenang yuk. Artinya para calon tidak bisa lagi melakukan kampanye. Tapi potensi daring melalui online itu masih berlaku. Aturannya skema seperti apa yuk? Nanti dijelaskan oleh Bawaslu dari masalah itu. KPU tidak mengeluarkan edaran terkait itu? Yang jelas kalau kami meminta nama-nama medsos dari paslon itu sendiri, yaitu ketika masa tenang harus di take down. Harus di take down. Berarti tidak ada aktivitas di seharusnya tidak ada, karena sudah masa tenang dan paslon pun sudah kami sosialisasikan akan hal itu. Nah artinya kan ada postingan sebelum masa tenang yuk. Itu masih bisa berlaku apa harus di take down juga? Yang didaftarkan di KPU harus di-off. Di-off kan, di masa tenang. Berarti tidak ada aktivitas kembali berarti di masa tenang. Daftarkan KPU, yang tidak daftar KPU itu menjadi tidak ada akun. Yang telah didaftarkan di KPU, akun-akunnya harus selama masa tenang harus di-take down. Atas Polri di sini tugasnya bercampur dengan Satpol PP, Bawaslu dan Panwascam, PPK, PPS itu tugasnya hanya untuk mengamankan jalannya kegiatan ini.
Yang perlu digarisbawahi, Polri tidak boleh melakukan merusak atau mengambil mentega. Jadi ini tugasnya memang hanya untuk mengamankan keamanan tertiban. Nah, situasi seperti ini nanti kita juga sudah melaksanakan tadi malam kegiatan patroli skala besar. Pelaksanaan kegiatan patroli skala besar ini tujuannya untuk menjaga stabilitas pilkada ulang ini, yaitu di masa tenang. Mungkin himbauan kepada para paslon sendiri untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di masa tenang ini seperti apa sih Pak? Ya, tolong pada paslon, masing-masing paslon agar menghormati masa tenang ini. Jadi tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya akan merusak citra dari paslon sendiri. Kita harapkan dengan melakukan hal itu, para paslon akan membantu tugas kepolisian juga dan Bawaslu serta KPU untuk menjaga ketentraman dari masa tenang ini. Sejauh ini bagaimana